Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakat TV, sudut negara kali ini akan membahas mengenai negara Jerman. Jerman adalah sebuah negara di Eropa Tengah. Negara dengan sejarah panjang ini di sebelah barat berbatasan dengan Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Perancis. Di sebelah selatan berbatasan dengan Swiss dan Austria. Di sebelah timur berbatasan dengan Ceko dan Polandia. Dan di sebelah utara berbatasan dengan Denmark. Warga muslim di Jerman jumlahnya kira-kira 4 juta. Mereka menjadi kelompok agama ketiga terbesar, sebagian besar termasuk Islam Sunni. Kelompok kedua terbesar adalah kelompok Alawiyah dan kelompok ketiga adalah kelompok Syiah. Dari warga muslim di Jerman memiliki paspor Jerman, sebagian besar keturunan imigran Turki. Kelompok besar lainnya berasal dari Eropa Selatan, Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia. Konstitusi Jerman menjamin kebebasan beragama. Oleh sebab itu, di Jerman masjid juga tampak di jalan-jalan. Masjid tertua di Jerman berdiri di bagian kota Berlin. Batu pertama Masjid Ahmadiyah itu diletakkan pada tahun 1924. Salah satu masjid terbesar didirikan tahun 2008 di Duisburg. Di Masjid Merkez bisa ditampung hingga 1.200 orang. Masjid ini juga mempunyai sarana kegiatan sosial yang juga terbuka untuk non-muslim. Ini membuatnya istimewa di Jerman. Warga muslim harus melihat diri sebagai bagian dari masyarakat Jerman dan juga dipandang demikian. Itulah harapan Konferensi Islam Jerman. Sejak tahun 2006, Konferensi Islam Jerman menjadi forum diskusi para wakil-wakil pemerintah dan warga muslim. Pokok pembicaraannya beragam, mulai dari pelajaran agama Islam, pendidikan imam, hingga bahaya ekstremisme Islam dan juga sikap membenci Islam. Forum itu menawarkan ruang bagi kontroversi. Pada tahun 2012, pengikut diskusi panel tahunan membicarakan antara lain persamaan hak perempuan dan pria. Ada sekitar 1.200 imam yang hidup di Jerman. Sejauh ini mereka hanya mengenyam pendidikan di negara-negara Islam. Kebanyakan hidup sementara di Jerman, tanpa banyak mengenal penduduk lokal atau menguasai bahasanya. Saat ini sudah banyak universitas-universitas di Jerman yang menawarkan pendidikan agama Islam. Universitas Osnabrück dan Universitas Münster memiliki pusat kajian Islam sendiri. Pada tahun 2016 nanti, gelombang pertama imam-imam hasil didikan di Jerman akan siap terjun ke lapangan. Sementara itu, berbagai institusi di Jerman sudah banyak menyediakan pendidikan tambahan untuk imam dan ustadz. Proyek ini dimulai tahun 2010 lalu di kota Osnabrück. Dalam beberapa tahun ke depan, Jerman ingin secara perlahan mengadopsi pendidikan Islam ke dalam kurikulum. Pendidikan Islam untuk anak-anak dan remaja muslim dalam bahasa Jerman. Ini juga merupakan jalan menuju integrasi. Perkembangan Islam di Jerman tidak terlepas dari konstitusi Jerman yang menjaga kebebasan prinsip-prinsip beragama. Kali ini Sudut Negara akan menyampaikan informasi masjid-masjid populer di negara Jerman. Yang pertama, Masjid Merah. Masjid Merah dengan 2 menara dan taman yang luas, serta terletak di kompleks Istana Schwetzingen yang berada di barat daya Jerman. Akan tetapi, masjid yang dibangun pada tahun 1770 ini sudah tidak digunakan lagi sebagai masjid. Masjid Ahmadiyah ini terletak di Wilmsdorf, Berlin. Masjid ini menjadi markas ibadah hanya untuk komunitas Ahmadiyah di Jerman dan merupakan masjid tertua di Jerman yang dibangun pada tahun 1928 dan memiliki 2 menara sepanjang 32 meter dan kubah berdiameter 10 meter. Yang ketiga, Masjid Koloni.
menjadi masjid terbesar di negara Jerman yang dibangun di atas lahan seluas 16.500 meter persegi dan dapat menampung lebih dari 1.200 orang. Masjid ini dibangun oleh Federasi Asosiasi Islam Turki di Jerman yang memutuskan untuk membangun sebuah masjid utama di negara Jerman. Masjid ini mempunyai dua menara besar yang mempunyai ketinggian lebih dari 50 meter. Dalam pembangunan masjid ini mendapat reaksi yang berbeda dari masyarakat Jerman. Sebagian besar menyambutnya dan sebagian lagi menolaknya. Yang keempat, Masjid Sehitlik. Masjid yang dibangun untuk masyarakat keturunan Turki merupakan masjid terbesar kedua di negara Jerman dan luas sekitar 800 meter persegi, sekaligus menjadi masjid terbesar di kota Berlin. Masjid ini terletak di dekat makam-makam orang Turki di kota, mempunyai arti syuhada. Masjid ini dapat menampung lebih dari 1.500 orang jemaah. Sahabat Zakat TV, itulah tadi masjid-masjid populer di negara Jerman. Cukup menarik ya mengenai negara Jerman dan perkembangan Islam di sana. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Jerman bervariasi dari wilayah ke wilayah. Sapi dan unggas adalah daging utama yang dikonsumsi di negara Jerman. Di antara unggas, ayam adalah yang paling umum, meskipun bebek, angsa, dan kalkun juga dimakan. Masakan Jerman dikenal akan produk susu, keju, sosis atau wurst, kue-kue, dan pangsit. Bahan-bahan yang digunakan untuk memasak makanan di Jerman antara lain: yang pertama, sayur-sayuran dan buah-buahan. Berbagai jenis tanaman pangan diproduksi di Jerman, antara lain hop atau produsen terbesar kedua di dunia, tebu, barley, gandum, kentang, oat, dan ri. Selain itu, buah-buahan yang dipanen musiman antara lain apel, pir, goren, stroberi, dan raspberry. Yang kedua, daging. Salah satu produk daging terbanyak yang dihasilkan oleh negara Jerman adalah sosis. Terdapat lebih dari 1.500 jenis sosis dari seluruh negara Jerman yang terdiri dari jenis sosis segar atau rohwurst, sosis rebus atau brotwurst, dan sosis masak atau kochwurst dan ham. Yang ketiga, wurst atau sosis khas Jerman. Wurst atau sosis khas Jerman merupakan jenis makanan favorit keluarga Jerman yang telah ada sejak zaman kuno. Setiap daerah membuat jenis wurst khas dengan menggunakan metode turun-temurun. Jenis sosis yang paling banyak dimakan antara lain bratwurst, Ravensbrück, wurst yang terbuat dari daging sapi berbumbu, Rotwurst dari Turingen, Weißwurst dari Mansen, serta ham khas Bayern. Orang Jerman biasanya memakan wurst dengan roti dan olesan monster. Walaupun sosis asal Frankfurt disebut pula dengan Frankfurter, namun di Amerika Serikat dan Jerman dinamakan Wienerwurst atau sosis Wina, dan di Austria sendiri dinamakan Frankfurter. Jenis-jenis yang populer antara lain Bratwurst, Weißwurst atau sosis putih, Knackwurst, Leberwurst atau sosis hati, dan Rinderwurst atau sosis daging sapi. Yang keempat, keju. Rakyat Jerman menghasilkan sebanyak 150 jenis keju seperti Limburger, Munster,
dan Tietziter yang dinamakan dari asal daerah yang membuatnya. Walau begitu, keju Jerman kurang dikenal karena sebagian besar meniru keju-keju negara Eropa lain. Yang kelima, kue. Orang Jerman memiliki banyak resep pembuatan kue-kue tradisional. Tradisinya, mereka telah menikmati kue bersama kopi atau teh selama berabad-abad. Namun, baru sampai 1800-an, tradisi ini berkembang pesat saat gula murah yang diproduksi dari bit gula dijual di pasaran. Setiap daerah di negara Jerman mengembangkan resep kuenya masing-masing dengan kombinasi rempah-rempah. Kue-kue banyak disajikan saat hari Natal, saat toko-toko kue dipenuhi dengan berbagai jenis kue-kue lezat dan menarik. Makanan khas Jerman adalah bratwurst. Bratwurst adalah sosis khas Jerman yang terbuat dari daging sapi. Bratwurst berasal dari bahasa Jerman, brat yang berarti daging cincang dan wurst yang berarti sosis. Namun, ada pula yang mengatakan bahwa brat berarti anything browned in frying pan. Bratwurst biasanya dimasak dengan cara dipanggang, digoreng, dan diolah dengan kaldu. Bumbu yang digunakan antara lain kapulaga, pala, merica, jahe, dan bahan lainnya. Di Jerman, bratwurst disajikan dengan specie mustard dan sauerkraut atau sejenis kol, dan potato salad. Sementara itu di luar Jerman, bratwurst biasanya disajikan dengan roti, terkadang ditambahkan topping keju dan bawang. Beberapa daerah di Jerman memiliki resep unik tersendiri, sehingga sulit digeneralisasikan. Ukurannya bervariasi mulai dari kecil hingga jumbo dan bisa berwarna putih atau coklat gelap. Biasanya ada bintik-bintik gelap dari rempah-rempah. Seperti daging segar lain, bratwurst harus dimasukkan ke dalam kulkas sebelum digunakan dan wajib dimasak hingga matang. Saat memasak, bratwurst harus ditusuk dengan garpu agar tidak meledak karena tekanan dalam panci. Jika Anda ingin mencoba membuat sendiri bratwurst di rumah, berikut bahan dan cara pembuatannya. Bahan yang digunakan: 30 ml susu full cream, setengah butir telur, 25 gram sagu, sepertiga sendok teh lada hitam, 1/8 sendok teh kulit pala, sepertiga sendok teh pala, setengah sendok makan garam, 250 gram daging sapi giling. Cara membuat: yang pertama, campur semua bahan. Yang kedua, masukkan ke dalam kulit sosis. Yang ketiga, sosis boleh direbus dulu atau langsung dipanggang. Cukup unik ya proses pembuatannya. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Dari tahun ke tahun, Jerman semakin digemari sebagai negara pariwisata. Terdapat 54,8 juta penginapan wisata mancanegara antara Laut Utara dan Pegunungan Alpen tercatat oleh Pusat Pariwisata Jerman pada tahun 2009.
Sudut negara kali ini akan menginformasikan tentang tempat-tempat yang menarik dan indah untuk dikunjungi yang berada di negara Jerman. Yang pertama, Berlin. Berlin sebagai ibu kota Jerman memiliki banyak objek wisata yang menyimpan catatan sejarah panjang. Dimulai dari landmark kota Berlin, Brandenburger Tor atau Gerbang Brandenburger. Tempat ini seperti menjadi saksi bisu atas bersatunya Jerman yang dipisahkan akibat kekalahan negeri ini saat Perang Dunia Kedua. Semua orang melimpah ruah di tempat ini pada malam 3 Oktober 1989. Tempat ini sekaligus menjadi tempat yang ideal untuk memulai jalan-jalan mengelilingi Berlin. Yang kedua, München. Jika Anda mendengar nama ibu kota negara bagian Bavaria atau Bayern ini, mungkin sebagian dari Anda akan langsung teringat akan suatu klub sepak bola paling terkenal di sini, Bayern München. Padahal, München tidak hanya terkenal karena sepak bolanya. Ada Oktoberfest, pasar rakyat paling besar, dikunjungi tak kurang 5 juta orang setiap tahunnya. Diselenggarakan setiap akhir bulan September hingga pertengahan Oktober. Pencinta teknik bisa banyak belajar di Deutsche Museum. Jika ingin berjalan menikmati kota tua dan gedung-gedung indah pun bisa dilakukan sambil memotret balai kota megah di München. Yang ketiga, Istana Neuschwanstein. Salah satu istana terindah adalah Neuschwanstein di dekat kota kecil Fussen di lereng pegunungan Alpen. Dibangun atas perintah Raja Ludwig II. Otto Friedrich Wilhelm von Bayern, pencetus pembangunan istana-istana indah di abad ke-19. Di antara istana-istana Ludwig, Neuschwanstein adalah termasyhur dan dikunjungi berjuta pelancong setiap tahunnya. Dijadikan contoh istana Disneyland serta dijadikan setting film-film dongeng. Yang keempat, Kastil Heidelberg. Berkunjung ke Jerman serasa belum lengkap sebelum mengunjungi dan melihat keindahan Kastil Heidelberg. Istana megah ini merupakan simbol sejarah negara tersebut. Kastil Heidelberg adalah salah satu dari banyak tempat wisata di Jerman yang paling terkenal. Untuk mencapai Kastil Heidelberg, Anda harus melewati 303 tangga. Karena udaranya sejuk, jadi melewati harus tangga tersebut tidak terasa berat. Setelah turun dari kastil, tak sempurna jika Anda tidak menyempatkan diri mampir ke jembatan tua dekat Bismarckplatz. Dari jembatan yang berada di bawah, kastil terlihat elegan. Yang kelima ada Dresden. Dresden termasuk salah satu kota terindah yang ada di Jerman. Bahkan mungkin di Eropa dan merupakan ibu kota negara Sachsen. Kota ini dibelah oleh sungai Elbe dan berada tak jauh dari perbatasan Ceko dan Polandia. Terdapat beberapa objek wisata yang bisa dinikmati, mulai dari pusat kota sampai ke bagian pinggiran kota Dresden, dengan berbagai keindahan alam yang sangat indah dan mengesankan. Yang keenam adalah Danau Bodensee. Bodensee atau Danau Constance adalah danau terbesar di Jerman yang membentang di negara bagian Baden dan Bavaria. Bukan hanya warga Jerman yang diberkahi oleh Bodensee, warga Swiss Utara yang tinggal berbatasan langsung dengan Bodensee juga ikut menikmati keindahan danau ini. Kehangatan matahari selatan saat musim panas menjadikan kota-kota di tepi Bodensee sebagai tempat berlibur dan beristirahat yang nyaman. Wisatawan berkunjung untuk berlayar, berenang, berjemur, atau sekedar menikmati pemandangan di tepi danau. Yang ketujuh ada Hamburg. Hamburg adalah kota terbesar kedua di Jerman, dengan luas wilayah sekitar 755 km persegi. Ini adalah salah satu kota terpenting bagi Jerman, karena adanya pelabuhan Hamburg yang menduduki posisi ketiga terbesar di Eropa, setelah Rotterdam di Belanda dan Antwerp di Belgia. Kota ini merupakan salah satu tujuan wisata yang paling banyak dikunjungi di benua biru tersebut. Pusat kota Hamburg juga terkenal akan spesies-spesies mirip mal-mal yang meski tak berukuran besar, tapi punya toko-toko mewah di dalamnya. Sahabat Zakat TV, demikianlah informasi yang sudah Sudut Negara sampaikan mengenai negara Jerman. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan Anda ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.